Bayangkan, ribuan orang datang untuk berdemo di depan sebuah masjid, meneriakkan protes dan membawa spanduk penuh kebencian. Mereka datang dengan niat menentang, tapi siapa sangka, mereka justru pulang dengan hati yang penuh cahaya. Dalam satu hari, ribuan warga Amerika memutuskan masuk Islam setelah berdemo. Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, kita akan membahas sebuah kejadian yang luar biasa dan benar-benar menggetarkan hati. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukungan kalian untuk konten-konten inspiratif seperti ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, agar kita bisa terus menyebarkan cerita-cerita penuh hikmah. Dan pastikan kalian aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Di suatu pagi yang cerah di sebuah kota di Amerika Serikat, suasana tiba-tiba berubah tegang. Ratusan hingga ribuan orang mulai berkumpul di depan sebuah masjid besar. Mereka membawa spanduk, poster, dan meneriakkan berbagai slogan yang menentang Islam. Mereka merasa Islam semakin berkembang di negara mereka, dan itu membuat mereka resah. Dengan penuh semangat, mereka menggelar demonstrasi besar-besaran. Suasana semakin panas. Beberapa orang mulai meneriakkan kata-kata kasar, bahkan ada yang melemparkan benda-benda ke arah masjid. Namun, di tengah kekacauan itu, seorang imam masjid memutuskan untuk keluar. Dengan wajah yang tenang, ia berdiri di depan para demonstran. Bukannya marah atau membalas dengan kata-kata kasar, ia justru tersenyum. Lalu ia berkata, "Mari kita bicara." Para demonstran terdiam. Beberapa dari mereka tampak terkejut. Bagaimana mungkin seseorang yang mereka anggap musuh, justru bersikap tenang dan ramah? Masya Allah, kisah ini benar-benar luar biasa. Teman-teman, yuk tulis, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Dan jangan lupa juga, tuliskan asal kota kalian supaya kita tahu dari mana saja penonton setia channel ini berasal. Hari itu, langit di kota tersebut tampak cerah, tetapi suasana di jalanan justru panas dan tegang. Ribuan orang berbondong-bondong menuju sebuah masjid besar di pusat kota. Mereka membawa spanduk dan poster dengan tulisan penuh kebencian terhadap Islam. Di antara mereka, ada yang meneriakkan slogan-slogan provokatif, ada yang memegang bendera tertentu, dan ada pula yang sekadar berdiri dengan wajah penuh emosi. Media pun mulai berdatangan, mengabadikan momen tersebut. Kamera-kamera berita menyorot kerumunan yang semakin lama semakin besar. Di antara para demonstran, ada seorang pria parubaya bernama Richard yang tampak begitu vokal. Dengan pengeras suara, ia berteriak lantang, "Kami tidak ingin Islam menguasai negara kami. Islam bukan bagian dari budaya kami. Mereka harus pergi." Suaranya menggema, disambut sorak-sorai dari massa yang semakin beringas. Beberapa orang bahkan mulai melemparkan botol plastik ke arah masjid, meskipun belum sampai mengenai bangunan. Di dalam masjid, umat muslim yang tengah bersiap untuk sholat zuhur merasa khawatir. Beberapa dari mereka mengintip dari balik jendela, melihat kerumunan yang semakin membesar di luar. Suara demonstran semakin keras, nyaris menutupi suara adzan yang berkumandang dari pengeras suara masjid. Namun, imam masjid, seorang pria berusia sekitar 50 tahun bernama Sheikh Yusuf, tetap tenang. Ia berdiri di tengah ruangan, melihat wajah-wajah jamaahnya yang mulai menunjukkan kekhawatiran. "Jangan takut," kata Sheikh Yusuf dengan suara lembut, tetapi tegas. "Mereka datang dengan kebencian, tetapi kita harus menyambut mereka dengan ketenangan." Beberapa jamaah tampak saling pandang, masih bingung bagaimana harus bersikap. "Biarkan aku yang berbicara dengan mereka," lanjut sang imam. Keputusan ini tentu saja mengejutkan banyak orang. Sheikh Yusuf berjalan menuju pintu utama masjid,
diikuti beberapa jamaah yang masih ragu. Saat ia membuka pintu dan melangkah keluar, kerumunan di luar terdiam sejenak. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang dengan berani menghadapi mereka tanpa perlindungan apapun. Sheikh Yusuf berdiri di tangga masjid, mengenakan jubah putih panjang dan sorban yang melingkar di kepalanya. Wajahnya penuh ketenangan, tanpa sedikit pun menunjukkan ketakutan atau kemarahan. Richard, yang masih memegang pengeras suara, langsung menatapnya tajam. "Siapa kau? Apa yang kau mau?" Suaranya terdengar kasar dan penuh emosi. Sheikh Yusuf tersenyum tipis. "Namaku Sheikh Yusuf. Aku imam di masjid ini." Suaranya lembut tetapi jelas terdengar, meskipun tidak menggunakan pengeras suara. "Apa yang kau lakukan di sini?" Richard bertanya lagi, kali ini suaranya sedikit lebih rendah. Ia tidak menyangka imam itu akan berdiri begitu dekat dengannya. Sheikh Yusuf menatap langsung ke mata Richard dan berkata, "Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian datang ke sini? Apa yang membuat kalian begitu marah?" Pertanyaan itu membuat banyak demonstran terdiam. Mereka datang dengan tujuan menentang Islam, tetapi tidak pernah menyangka akan ditanya langsung seperti ini oleh seseorang dari pihak yang mereka benci. Richard terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kami tidak ingin Islam menguasai negara kami. Kami takut kalian akan menggantikan budaya kami." Sheikh Yusuf mengangguk perlahan, seolah memahami perasaan mereka. "Aku mengerti kekhawatiran kalian," katanya. "Tapi apakah kalian pernah berbicara langsung dengan seorang Muslim? Pernahkah kalian bertanya tentang apa yang sebenarnya kami yakini?" Beberapa demonstran mulai saling pandang. Mereka sadar bahwa kebanyakan dari mereka memang tidak pernah benar-benar berbicara dengan seorang Muslim. Mereka hanya mengetahui Islam dari berita dan media sosial yang seringkali menggambarkan Islam secara negatif. Richard yang masih belum puas langsung membalas, "Kami tahu semua yang perlu kami tahu tentang Islam. Kami tahu bagaimana kalian memperlakukan perempuan, bagaimana kalian menyebarkan kekerasan. Kami tidak butuh mendengar lebih banyak." Sheikh Yusuf tetap tersenyum. "Apakah kau ingin tahu apa yang sebenarnya kami ajarkan?" tanyanya tenang. "Atau kau hanya ingin tetap percaya pada apa yang sudah diajarkan kepadamu tanpa pernah memverifikasinya?" Pertanyaan itu membuat Richard terdiam. Ia terbiasa berdebat dengan orang-orang yang membela Islam secara emosional, tetapi kali ini berbeda. Imam di depannya ini tidak marah, tidak berusaha membantah dengan nada tinggi, tetapi justru mengajaknya berpikir. Seorang wanita di antara para demonstran, bernama Sarah, tiba-tiba angkat bicara. "Aku pernah membaca Al-Quran, dan di dalamnya ada ayat-ayat tentang kekerasan," katanya. "Bagaimana kau menjelaskan itu?" Sheikh Yusuf mengangguk. "Itu pertanyaan yang bagus. Tapi tahukah kamu, setiap ayat dalam kitab suci harus dipahami dalam konteksnya? Sama seperti kitab-kitab agama lain yang memiliki ayat-ayat tentang peperangan di masa lalu. Ayat-ayat yang sering dikutip secara terpisah untuk menyerang Islam sebenarnya memiliki konteks sejarah tertentu." Sarah mengernyitkan dahi, terlihat berpikir. Sheikh Yusuf melanjutkan, "Islam mengajarkan kedamaian. Bahkan Nabi kami, Muhammad, mengajarkan kasih sayang bahkan kepada mereka yang membenci beliau. Jika Islam adalah agama kekerasan, mengapa kami tidak membalas kebencian dengan kebencian? Mengapa kami berdiri di sini, memilih untuk berbicara, bukan untuk berkelahi?" Para demonstran mulai terdiam. Mereka mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dari yang selama ini mereka yakini. Seiring waktu, suasana yang tadinya panas mulai mereda. Beberapa orang menurunkan spanduk mereka. Richard, yang awalnya sangat vokal, mulai terlihat lebih tenang. Aku tidak pernah berpikir seperti itu," katanya perlahan. "Aku hanya tahu Islam dari berita-berita yang kutonton. Aku tidak pernah benar-benar berbicara dengan seorang Muslim sebelumnya." Sheikh Yusuf tersenyum lagi. "Maka hari ini, kamu punya kesempatan untuk mengenal kami lebih baik.
Sarah tiba-tiba berkata, "Jika Islam memang agama kedamaian, bolehkah aku masuk ke dalam masjid dan melihat bagaimana kalian beribadah?" Pertanyaan itu mengejutkan banyak orang, baik dari pihak Muslim maupun demonstran. Sheikh Yusuf mengangguk. Tentu saja. Semua orang dipersilakan untuk melihat dan belajar. Satu persatu, para demonstran mulai mengikuti Sarah dan Richard menuju masjid. Mereka yang sebelumnya datang dengan penuh kebencian, kini melangkah dengan rasa ingin tahu. Di dalam masjid, mereka melihat Muslim sedang bersiap untuk sholat. Suasana yang penuh ketenangan itu terasa begitu berbeda dengan kebisingan di luar tadi. Saat adzan berkumandang, beberapa demonstran terlihat terharu. Mereka tidak menyangka bahwa Islam yang selama ini mereka anggap penuh kekerasan justru terasa begitu damai dan menenangkan. Dan tanpa mereka sadari, sesuatu dalam hati mereka mulai berubah. Saat pintu masjid terbuka dan para demonstran yang awalnya datang dengan kemarahan kini melangkah masuk, mereka seketika merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Masjid itu begitu bersih dan damai. Tidak ada simbol-simbol intimidatif, tidak ada sesuatu yang menyeramkan seperti yang selama ini mereka bayangkan. Sebaliknya, ada kehangatan dan ketenangan di sana. Beberapa orang Muslim yang tengah duduk di dalam masjid tampak kaget melihat para demonstran masuk, tetapi mereka tetap menyambut dengan ramah. Beberapa jamaah berdiri dan memberikan tempat kepada para demonstran, menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan berbagi ruang dengan siapapun. Salah satu demonstran bernama Michael, seorang pria tinggi dengan jaket kulit, berjalan perlahan, memperhatikan setiap sudut masjid. Ia menatap karpet hijau yang terbentang rapi, mimbar kayu yang sederhana, dan rak-rak penuh dengan Al-Quran serta buku-buku Islam. Namun, yang paling membuatnya terkejut adalah suasana masjid itu sendiri. Tidak ada suara gaduh, tidak ada kebisingan. Semua orang tampak tenang, beberapa membaca Al-Quran, sementara yang lain duduk bersila dengan khusyuk. Ada sesuatu yang terasa damai di dalamnya, sesuatu yang berbeda dari suasana luar yang sebelumnya penuh dengan kemarahan dan kebencian. Salah satu wanita demonstran bernama Sarah, yang awalnya paling lantang menentang Islam, berjalan mendekati seorang wanita muslimah yang mengenakan jilbab biru. "Apakah kalian takut kepada kami?" tanyanya dengan suara pelan. Wanita muslimah itu tersenyum, "Tidak, kami tidak takut. Islam mengajarkan kami untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kami diajarkan untuk menjawab kemarahan dengan kedamaian." Sarah tertegun. Selama ini, ia mengira bahwa Muslim adalah orang-orang yang kasar dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Namun, kenyataan di hadapannya berkata lain. Ketika mereka masih mengamati sekitar, tiba-tiba suara adzan berkumandang. Suara merdu dari muadzin memenuhi seluruh ruangan. Suara itu begitu indah, begitu menyentuh hati, hingga beberapa demonstran yang sebelumnya penuh amarah tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menyentuh jiwa mereka. Michael, yang berdiri di dekat pintu, tiba-tiba merasa matanya panas. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Kenapa aku merasa berbeda?" bisiknya pada dirinya sendiri. Ia melihat ke arah teman-temannya, beberapa dari mereka juga tampak termenung, seolah merasakan hal yang sama. Adzan itu bukan hanya sebuah panggilan ibadah, tetapi seperti panggilan bagi hati mereka yang selama ini tertutup oleh kebencian dan prasangka. Richard, yang sebelumnya begitu vokal menentang Islam, kini berdiri diam, mendengarkan dengan seksama. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa suara ini menenangkan," gumamnya. Setelah adzan selesai, Sheikh Yusuf kembali mendekati mereka dan berkata, "Sebentar lagi kami akan melaksanakan sholat. Kalian boleh tetap di sini dan menyaksikan jika kalian ingin." Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Sheikh Yusuf hanya memberikan mereka pilihan. Tanpa disangka, hampir semua demonstran memilih untuk tetap tinggal dan menyaksikan bagaimana Muslim beribadah. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri, apakah benar Islam itu seperti yang selama ini mereka bayangkan, atau justru sesuatu yang jauh berbeda.
Solat pun dimulai. Para jamaah berdiri dalam barisan yang rapi, dengan gerakan yang seragam dan penuh kehusyukan. Saat imam mulai membaca ayat-ayat Al-Quran, suasana menjadi begitu hening. Para demonstran yang menyaksikan di belakang merasa ada sesuatu yang sangat dalam di dalam bacaan itu, meskipun mereka tidak mengerti artinya. Sarah, yang berdiri di barisan belakang, merasa matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ada sesuatu yang begitu damai dalam ibadah ini, katanya lirih. Michael mengangguk setuju. Aku selalu mengira Muslim adalah orang-orang yang penuh kekerasan. Tapi melihat mereka beribadah seperti ini, rasanya jauh berbeda dari yang selama ini kubayangkan. Richard, yang selama ini paling keras menentang Islam, tiba-tiba menarik napas panjang. Aku tidak bisa percaya. Aku merasa seperti telah salah paham sepanjang hidupku. Saat sholat selesai, beberapa Muslim mendekati mereka dan bertanya dengan ramah, "Bagaimana perasaan kalian setelah melihat ini?" Sarah menjawab dengan jujur, Aku merasa damai. Aku merasa seperti telah menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupku." Setelah sholat, Sheikh Yusuf kembali berbicara kepada mereka. "Kami tidak akan memaksa siapapun untuk percaya pada Islam. Tetapi jika kalian memiliki pertanyaan, kami dengan senang hati akan menjawabnya." Demonstran yang tadinya datang untuk menentang, kini justru mulai bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka bertanya tentang Tuhan dalam Islam, tentang Nabi Muhammad, dan tentang mengapa Muslim begitu taat dalam menjalankan ibadah. Sarah bertanya, apakah benar wanita dalam Islam tidak memiliki hak? Seorang muslimah bernama Aisyah menjawab, justru Islam adalah agama yang memberikan hak kepada wanita sejak 1400 tahun lalu. Kami memiliki hak untuk bekerja, mendapatkan pendidikan, dan memiliki kehormatan yang dijaga oleh Islam. Michael bertanya, mengapa Islam melarang alkohol dan babi? Sheikh Yusuf menjawab, Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga tubuh dan jiwa. Alkohol dan babi memiliki dampak buruk bagi kesehatan, dan Islam ingin kita menjaga tubuh sebagai amanah dari Tuhan. Semakin lama, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika Richard tiba-tiba berkata, jika Islam memang seindah ini, aku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin belajar tentang Islam. Pernyataan itu membuat semua orang terdiam. Orang yang sebelumnya paling menentang Islam, kini justru ingin mempelajarinya lebih dalam. Setelah beberapa jam berbincang, beberapa demonstran mulai merasa bahwa Islam bukanlah seperti yang mereka kira selama ini. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka ketahui selama ini hanyalah prasangka yang dibangun oleh media dan propaganda. Sheikh Yusuf tersenyum dan berkata, hidayah adalah sesuatu yang datang dari Allah. Jika hati kalian terbuka, maka kalian akan menemukan kebenaran. Sarah menatap Sheikh Yusuf dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Richard, yang sejak awal paling keras menentang, kini justru berkata dengan suara lirih. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa Islam bisa memberiku jawaban yang selama ini kucari. Michael menunduk, merasa ada sesuatu dalam hatinya yang berubah. Aku ingin mencoba memahami lebih dalam. Jika ini memang kebenaran, aku tidak ingin menolaknya. Dan tanpa mereka sadari, hari itu, pintu hati mereka mulai terbuka. Hari mulai gelap. Matahari yang tadinya bersinar terik kini perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan langit dengan semburat jingga keemasan. Para demonstran yang tadinya datang dengan penuh amarah kini masih duduk di dalam masjid, tenggelam dalam percakapan yang penuh makna. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi spanduk kebencian. Yang tersisa hanyalah keheningan yang dipenuhi perenungan. Sheikh Yusuf, yang sejak tadi menemani mereka, tersenyum lembut. Apakah ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Tanyanya dengan suara tenang. Richard, yang sejak awal paling keras menentang Islam, menghela napas panjang.
Matanya menatap lantai, seakan sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Aku tak pernah merasa seperti ini sebelumnya, katanya lirih. Selama ini aku diajari untuk membenci Islam. Aku pikir aku sudah tahu segalanya tentang agama ini. Tapi malam ini, aku menyadari bahwa aku salah. Sarah, yang duduk di sebelahnya, mengangguk. Aku juga merasakannya. Rasanya seperti ada sesuatu yang selama ini kosong dalam diriku, dan malam ini, aku merasakan sesuatu yang baru. Sheikh Yusuf tersenyum. Kalian tidak sendiri. Banyak orang yang pernah memiliki prasangka terhadap Islam, tapi setelah mereka benar-benar mencoba memahami, mereka justru menemukan kedamaian di dalamnya. Michael, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Jika Islam benar-benar agama kedamaian, jika Islam adalah kebenaran, bagaimana cara kami menjadi bagian darinya? Seketika, suasana menjadi sunyi. Semua orang menatap Sheikh Yusuf dengan penuh harapan. Inilah momen yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Momen ketika hati mereka terbuka untuk menerima kebenaran yang selama ini mereka tolak. Sheikh Yusuf menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia telah melihat banyak orang masuk Islam, tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ini bukan hanya satu atau dua orang. Ini adalah sebuah kelompok besar yang tadinya datang dengan kebencian, tapi kini duduk dengan kerendahan hati, mencari cahaya di tengah kegelapan. Islam adalah agama yang sederhana, kata Sheikh Yusuf. Untuk menjadi seorang Muslim, kalian hanya perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan hati yang ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Suasana menjadi semakin emosional. Beberapa demonstran yang tadinya ragu, kini menundukkan kepala, mencoba memahami arti dari kalimat tersebut. Richard mengusap wajahnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Aku tidak tahu apakah aku sudah siap, katanya dengan suara gemetar. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa kembali menjadi orang yang sama seperti sebelum aku datang ke sini. Sheikh Yusuf tersenyum penuh pengertian. Hidayah adalah perjalanan. Tidak ada paksaan dalam Islam. Jika hatimu mengatakan ini adalah kebenaran, maka ikutilah dengan keyakinan. Sarah menggenggam tangannya sendiri, seolah sedang berjuang dengan emosinya. Aku ingin mengatakannya, bisiknya, aku ingin bersyahadat. Saat itu, keheningan menyelimuti masjid. Para muslim yang hadir menatap penuh haru. Mereka menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan salah satu momen paling berharga dalam hidup seseorang. Momen ketika seseorang memilih untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Sheikh Yusuf berdiri di depan mereka, mengangkat tangannya dengan lembut. Baiklah, katanya. Jika kalian siap, ulangi setelah saya. Richard, Sarah, Michael, dan puluhan demonstran lainnya berdiri dalam satu barisan. Beberapa dari mereka menahan tangis, beberapa yang lain terlihat menatap lurus ke depan, seolah tidak percaya bahwa mereka telah sampai pada titik ini. Dengan suara gemetar, mereka mulai mengucapkan syahadat bersama. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu kalimat terakhir terucap, suasana berubah menjadi lautan air mata. Beberapa orang langsung bersujud, merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Yang lainnya menangis sambil berpelukan, tak percaya bahwa mereka baru saja mengambil langkah terbesar dalam hidup mereka. Seorang pria di antara mereka tiba-tiba berkata, "Aku merasa seperti baru lahir kembali. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini." Sarah, dengan air mata mengalir di pipinya, berkata, "Aku sudah lama mencari kebenaran, dan hari ini, aku menemukannya." Di antara para jamaah muslim yang hadir, tak sedikit yang ikut menangis. Mereka tak pernah menyangka bahwa orang-orang yang tadinya datang dengan penuh kebencian, kini menjadi saudara mereka dalam Islam.
Seorang wanita muslimah yang sejak tadi menyaksikan momen itu menangis terseduh-seduh. Allah Maha Besar. Ini adalah salah satu kejadian paling indah yang pernah aku saksikan, katanya sambil mengusap air matanya. Sheikh Yusuf tersenyum haru. Hari ini, kalian bukan lagi orang asing. Hari ini, kalian adalah saudara kami dalam Islam. Michael mengangguk, masih terisak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan lamaku. Aku ingin belajar lebih banyak. Aku ingin menjadi muslim yang baik. Jamaah muslim lainnya langsung menyambut mereka dengan hangat. Kami akan membimbing kalian, kata seorang pria tua. Kalian tidak akan sendirian. Suasana di dalam masjid yang sebelumnya tegang kini berubah menjadi penuh kebahagiaan. Orang-orang yang tadinya berseberangan kini saling berpelukan, saling mendoakan. Malam itu, sebuah keajaiban terjadi. Orang-orang yang tadinya datang untuk menolak Islam, kini justru menjadi bagian darinya. Mereka pulang dengan hati yang lebih ringan, dengan pandangan hidup yang baru. Sebelum mereka pergi, Sheikh Yusuf memberikan mereka Al-Quran terjemahan bahasa Inggris dan berkata, bacalah dengan hati yang terbuka. Jika kalian membutuhkan bantuan, masjid ini selalu terbuka untuk kalian. Richard menerima Al-Quran itu dengan tangan gemetar. Terima kasih. Aku berjanji akan membacanya. Sarah tersenyum. Aku merasa seperti telah menemukan keluarga baru. Michael menatap langit malam, menghela napas panjang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tenang. Dan begitu mereka melangkah keluar dari masjid malam itu, mereka tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, berita tentang peristiwa luar biasa itu tersebar luas. Media sosial dipenuhi dengan video dan foto dari momen syahadat massal yang menggetarkan hati. Banyak orang dari berbagai belahan dunia yang terharu melihat bagaimana sekelompok demonstran yang awalnya menentang Islam justru memilih untuk menjadi Muslim. Di antara mereka yang baru saja bersyahadat, ada kebahagiaan, tetapi juga rasa bingung. Bagi Richard, Sarah, dan Michael, ini adalah awal dari perjalanan yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dunia yang mereka kenal berubah seketika. Mereka kini adalah Muslim, tetapi mereka belum tahu harus mulai dari mana. Sheikh Yusuf, yang sejak awal membimbing mereka, segera menyusun rencana untuk membantu para mualaf ini. Ia mengajak mereka kembali ke masjid untuk mempelajari dasar-dasar Islam. Islam bukan hanya tentang mengucapkan syahadat, katanya. Islam adalah cara hidup. Ini adalah perjalanan yang panjang, dan kami akan menemani kalian. Hari itu, masjid dipenuhi oleh para mualaf yang datang dengan penuh semangat. Mereka duduk di lantai dengan kitab di tangan, mendengarkan penjelasan tentang dasar-dasar Islam. Bagaimana cara sholat, mengapa Muslim berpuasa, bagaimana Islam mengajarkan kebaikan dan kasih sayang. Sarah, yang sejak awal sangat emosional dengan keputusannya masuk Islam, menatap Sheikh Yusuf dengan penuh rasa ingin tahu. Aku ingin belajar lebih banyak. Katanya, aku ingin memahami Islam dengan sepenuh hati. Michael mengangguk setuju. Aku juga. Aku ingin tahu bagaimana cara hidup sebagai Muslim yang baik. Richard, yang biasanya keras kepala, kini tampak lebih tenang. Aku tidak ingin menjadi Muslim setengah-setengah. Jika aku telah memilih jalan ini, aku ingin menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Hari itu, mereka mulai belajar sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Namun, perjalanan mereka tidak mudah. Begitu berita tentang keislaman mereka tersebar luas, banyak orang di sekitar mereka yang tidak menerimanya. Keluarga Richard adalah yang paling keras menentangnya. Ayahnya, seorang pria konservatif yang sejak dulu membenci Islam, merasa dikhianati oleh keputusan putranya. Kau telah menghancurkan nama baik keluarga kita, bentaknya saat mengetahui Richard telah masuk Islam. Sarah juga menghadapi tantangan serupa.
Teman-temannya menjauh darinya, menganggapnya telah dicuci otak. "Apa yang terjadi padamu?" tanya salah satu sahabatnya dengan nada kecewa. "Kau bukan Sarah yang aku kenal." Michael kehilangan pekerjaannya setelah atasannya mengetahui bahwa ia telah masuk Islam. "Kami tidak bisa menerima seseorang yang mendukung teroris di perusahaan ini," kata atasannya dengan sinis. Mereka tidak menyangka bahwa menjadi Muslim di dunia yang penuh prasangka bisa sesulit ini. Di saat mereka hampir menyerah, Sheikh Yusuf kembali menguatkan mereka. "Islam tidak menjanjikan jalan yang mudah," katanya. "Tetapi setiap ujian yang kalian hadapi akan menjadi bukti kesungguhan iman kalian." Mendengar itu, mereka berjanji untuk tidak menyerah. Mereka tahu bahwa mereka sedang diuji, dan mereka tidak akan mundur. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan keajaiban dalam hidup mereka. Richard, yang sebelumnya dikenal sebagai pria pemarah dan mudah tersinggung, kini menjadi lebih sabar. Ia mulai membaca Al-Quran setiap hari, mencoba memahami ajaran Islam lebih dalam. Suatu hari, ayahnya yang selama ini marah besar kepadanya melihatnya tengah sholat di rumah. Alih-alih marah, ayahnya justru terdiam dan memperhatikannya dari kejauhan. Sarah, yang dulunya sering merasa gelisah, kini merasa lebih damai. Ia mulai mengenakan hijab, meskipun awalnya takut dengan reaksi orang-orang di sekitarnya. "Aku merasa lebih terlindungi," katanya. "Aku merasa lebih dekat dengan Tuhan." Michael, meskipun kehilangan pekerjaannya, justru mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Ia mulai bekerja di sebuah komunitas Muslim dan merasa diterima dengan penuh kasih sayang. "Aku kehilangan pekerjaanku, tapi aku mendapatkan keluarga baru," katanya dengan tersenyum. Mereka mulai menyadari bahwa Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi juga sebuah jalan hidup yang membawa ketenangan dan kebahagiaan sejati. Setahun setelah mereka masuk Islam, hidup mereka telah berubah total. Richard, yang dulu membenci Islam, kini menjadi salah satu orang yang paling giat berdakwah. Ia mulai berbicara di berbagai acara, menceritakan bagaimana ia menemukan Islam dan bagaimana agama ini mengubah hidupnya. Sarah, yang tadinya takut kehilangan teman-temannya, kini memiliki sahabat-sahabat baru yang benar-benar peduli padanya. Ia bahkan mulai mengajar anak-anak tentang Islam di masjid. Michael, yang awalnya hanya ingin belajar lebih banyak, kini telah menjadi seorang Muslim yang taat. Ia mulai memimpin kajian kecil di komunitasnya dan membantu mualaf lain yang mengalami kesulitan yang sama seperti yang pernah ia alami. Yang paling mengejutkan adalah ketika ayah Richard, yang sebelumnya sangat menentang Islam, mulai tertarik untuk mempelajarinya. "Aku melihat perubahan dalam dirimu," katanya suatu hari. "Aku tidak mengerti Islam, tapi aku melihat bahwa itu membuatmu menjadi orang yang lebih baik." Perubahan itu begitu besar, hingga bahkan orang-orang yang dulu menentang mereka kini mulai mempertimbangkan untuk memahami Islam dengan lebih dalam. Kini, mereka tidak lagi merasa takut atau ragu. Mereka tahu bahwa keputusan mereka untuk masuk Islam adalah keputusan terbaik dalam hidup mereka. Saat mereka kembali berkumpul di masjid untuk memperingati 1 tahun keislaman mereka, Sheikh Yusuf menatap mereka dengan bangga. "Lihatlah kalian sekarang," katanya. "Dulu kalian datang ke sini dengan kebencian, tetapi kini kalian telah menjadi bagian dari keluarga besar Islam." Sarah tersenyum sambil menatap langit. "Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini," katanya. "Aku bersyukur Allah telah membukakan pintu hidayah untukku." Richard mengangguk. "Aku pernah menjadi orang yang membenci Islam. Tapi kini, aku tahu bahwa Islam adalah cahaya yang menyinari hidupku." Michael menambahkan, "Aku kehilangan banyak hal, tapi aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, iman." Malam itu, mereka duduk bersama di masjid, mengenang perjalanan luar biasa yang telah mereka lalui. Mereka tahu bahwa jalan mereka masih panjang, bahwa akan ada lebih banyak ujian yang harus mereka hadapi. Tetapi mereka juga tahu satu hal,
Mereka tidak akan pernah kembali ke kehidupan lama mereka. Mereka telah menemukan kebenaran, dan mereka akan terus menjalaninya hingga akhir hayat. Subhanallah, kisah ini benar-benar menginspirasi. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kejadian luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan komen agar semakin banyak orang yang mengetahui kebenaran tentang Islam. Dan buat kalian yang baru pertama kali di channel ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.